Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Zikrillah, Muhammad Zaki Abar, dan Benisa Fikri Najibudin, dan sebagai kameramen Febrianti Rahma. Baik, di sini kami akan melakukan tugas akhir wawancara di mata kuliah Hukum Islam Indonesia 2 yang diampu oleh dosen kita Bapak Mutasir SHI MSy. Oke, langsung saja ke videonya. Cekidot. Berarti kan Bapak bisa dikatakan itu Melayu Palembang ya Pak? Di Melayu Palembang itu untuk pernikahannya itu laki-laki awalnya mendatangi perempuan atau perempuan gitu Pak yang mendatangi laki-laki untuk meminta gitu Pak? Melayu itu kecenderungannya memang kita lewat Islam, ya kan, mengambil garis keturunan laki-laki. Maka laki-laki yang akan mendatangi perempuan, laki-laki mendatangi perempuan untuk mendatangi itu untuk kenal lebih dulu gitu kan, untuk mengetahui bibit bobotnya lah. Laki-laki dulu datang kepada perempuan, nanti baru ada balasan dari perempuan kepada laki-laki, dari pihak laki-laki perempuan. Kalau seandainya perempuan ini Pak yang datangkan itu dibolehkan atau enggak tuh Pak? Kalau seandainya kan mungkin perempuan ini udah nunggu deh Pak, kok datang-datang, tapi inisiatifnya Pak perempuan yang mau datangi dulu Pak, itu boleh atau dilarang sebenarnya? Kalau dalam Melayu itu kita nih ya, unsur Melayu, kalau udah bahasa Melayu itu kan adat ya, semua berbasis kekeluargaan, jadi semua bisa dibicarakan. Nah, laki-laki maupun perempuan kalau mau datang lebih dulu tidak masalah sebenarnya gitu. Tapi nanti akan akan didatangi lebih dulu. Kalau perempuan datang dulu kepada laki-laki tidak masalah, tapi nanti pasti akan keluarga laki-laki dan pihak laki-laki datang pada perempuan gitu ya, untuk menjaga marwah itu kan, karena kan kita mengambil dari garis keturunan laki-laki gitu. Jadi untuk menjaga marwah laki-laki itu tentu laki-laki harus lebih menjaga adat. Makanya laki-laki tetap akan datang meskipun perempuan tuh kemungkinan besar dia datang lebih dulu pada keluarga perempuan daripada laki-laki, tapi jarang dilakukan. Namanya juga kalau sudah kental dengan adat ya, kebiasaannya mengambil dari garis keturunan laki-laki, maka pihak laki-laki yang akan datang, karena nanti anaknya yang lahir kan bukan mengambil garis keturunan perempuan pada ibu, kan tidak gitu. Makanya pihak laki-laki yang datang pada pihak perempuan. Tapi kalau masalah boleh atau tidak ada masalah, boleh-boleh saja gitu. Untuk maharnya gimana tuh Pak? Ditetapkan oleh pihak perempuan tadi atau kesepakatan bersama atau ditetapkan oleh adat lagi Pak untuk mahar di sini? Mahar, ya. Lagi-lagi mahar ini seperti halnya hukum Islam, gitu kan, ditetapkan oleh pihak laki-laki, gitu kan. Tetapi perempuan bersedia atau tidak. Nah, jadi musyawarah jadinya kan, gitu loh. Laki-laki ingin memberikan apa? Ingin berikan ini. Bahkan kadang laki-laki itu bertanya, kamu maunya apa? Nah, seperti itu. Kamu maunya apa? Pihak laki-laki bertanya pada pihak perempuan, kalau memang maunya misalkan sebentuk cincin emas atau seperangkat alat sholat yang biasa kita dengar di masyarakat, bisa aja gitu. Maunya seperti itu. Berarti ketetapan pastinya nggak ada gitu ya Pak? Mungkin kalau mau menikahi perempuan yang nggak itu antara S1 harus gini maharnya gitu. Oh, itu terkait sekufu namanya, ya kan? Sekufu. Nah, kita itu kalau dalam Melayu, khususnya Palembang, yang saya tahu tidak ada ini dia, tidak terlalu mempermasalahkan kasta namanya ya, atau status sosialnya, tidak mempermasalahkan itu. Karena Islam pun kan nggak begitu. Jadi kita mengalir aja, mereka saling suka, siap menerima apa adanya, bisa bersama untuk membangun keluarga, ya kenapa tidak? Persilakan. Kan kalau dulu ya memang keluarga kemas nyimas ini, kemas ya, kalau perempuan itu nyimas, gitu. Memang kalau dulunya kali itu memang mereka kecenderungan memang harus ada keturunan, harus namanya kemas atau nyimasnya, atau dari keluarga. Kalau si nyimas punya anak, kan anaknya nggak ada dapat nama kemas nyimasnya. Yang hanya dapat itu adalah kalau saya yang kemas punya anak baru ada keturunan namanya.
gitu loh, karena mengambil garis keturunan bapak tadi, ya kan. Nah jadi si keluarga Nyimas punya anak, nah anaknya kan nggak ada nama Kemas nih, nah tapi setidaknya dia masih keturunan keluarga yang dari Nyimas tadi, nah itu boleh gitu loh. Kalau dulu itu masih kental, harus harus ada Nyimas sama Kemasnya gitu loh. Kalaupun tidak ada Kemas Nyimasnya, paling tidak anak tersebut masih ada garis keturunan yang ada hubungannya dengan Nyimas, gitu. Tapi kalau sekarang tidak seperti itu kali, ya kan. Dan bahkan untuk menjaga keturunan supaya lebih banyak yang namanya Kemas itu, maka lebih baiknya kita menikah dengan orang yang tidak ada gelarnya, yang tidak ada nama Kemasnya, gitu. Tidak ada nama Nyimasnya, itulah maksudnya. Jadi kita mengambil orang lain, gitu kan, menikah, misalkan sama saya, kemudian saya punya anak laki-laki yang namanya Kemas, gitu. Jadi kan makin banyak keturunan Kemasnya. Nah seperti itu. Kalau kan di adat Minang nih Pak, misalnya kan ada yang namanya nguku Indo atau beli suku. Kalau di Sumatera Selatan mungkin beli marga gitu Pak. Mungkin kan si A ini di luar marga, cuman ingin menikah dengan orang Sumatera Utara itu beli marga Pak. Kalau di Melayu sendiri ada nggak Pak hal seperti itu Pak? Kalau kita di Palembang sejauh ini saya tidak tahu, tidak ada pembelian marga gitu. Karena pandangan kita sama aja, ya kan. Nama kasta itu tidak ada. Jadi karena tidak ada kasta itu, tidak ada pengklasifikasian seperti itu, maka tidak ada pembelian begitu. Nah, kalau orang Minang kan memang betul menjaga, ya, mereka betul-betul menjaga supaya masih di ranah Minang gitu. Nah, jadi maka mereka harus orang lain yang kemungkinan bukan orang Minang pengen nikah sama orang Minang, ya dia harus mendapatkan suku dulu kan. Ya, kalau kita sih tidak ada. Karena lagi-lagi gini, kita ini karena mengambil dari keturunan laki-laki, ya kan, tanpa orang membeli. Misalkan saya Kemas nikah dengan orang yang tidak ada marga, tidak ada nama Kemasnya, tidak ada nama Nyimasnya, gitu ya. Anak saya tetap namanya Nyimas. Iya kan, kalau perempuan, kalau laki-laki tetap namanya Kemas, gitu loh. Tanpa membeli itu otomatis karena mengambil garis keturunan laki-laki. Jadi kita tidak ada terlalu harus membeli marga atau membeli suku, itu tidak, masuk suku itu tidak. Segini Pak, kan misalkan nih di hukum Minang sendiri kan keterlibatan ini mama itu kan penting kan pernikahan Pak, ya sangkut tangannya namanya Pak. Kemudian kalau dalam Melayu itu disebut ini mama atau datuk atau apa sebetulnya itu Pak? Oh, kalau penyebutan itu dalam Melayu biasanya orang tua lah kita sebut, ya. Orang tua satu, tidak ada datuk bisa jadi juga, ya. Tapi kalau pakai istilah nenek mama itu nggak seperti itulah, ya. Cuman emang kita mencari orang yang dituakan di dalam keluarganya seperti itu supaya bisa memberikan pertimbangan, karena orang tua itu pada dasarnya kenapa dilibatkan, karena mereka lebih pengalaman, ya kan. Nah nenek mama itu kan pasti orang tua, ya kan, yang sudah punya pengalaman, gitu kan. Jadi makanya dibutuhkan. Nah, kalau kita ya namanya datuk, gitu kan, atau orang tua kita sendirilah yang dianggap begini, bukan orang tua sendiri, maksudnya saya punya orang tua ini dalam keluarganya ada nggak orang yang istilahnya lebih didengarkan ketika dia berbicara, lebih bisa memberikan pendapat untuk yang lebih baik untuk diri kita. Nah, siapa orangnya? Biasanya ada itu, gitu ya. Nah, tapi itu lebih kepada keluarga dari pihak bapak dari laki-laki. Kemudian apanya Pak? Kalau misalnya ini kan di Minang mungkin saat pernikahan itu ada rarak godangnya, ada kalau di Kuansi mungkin ada silat panggiannya Pak, atau mungkin di Melayu itu ada nggak Pak tradisinya yang lebih ditonjolkan dalam pesta pernikahan itu Pak? Untuk apanya ini? Kita selama ini namanya Melayu itu modelnya sama ya, kita ada silat penyambutan, gitu kan, ada balas pantun, gitu. Terus ada tepung tawar, itu seperti itu ya, model begitu. Karena tujuannya kita pada dasarnya adalah meminta restu sama orang kan, ya, memberikan tepung tawar
pada keluarga ini gitu, masuk ke depan memberikan tepuk tawar, itu kan artinya secara nggak langsung keluarga itu memberikan doa restu buat kita. Kan ada yang mau ditanyakan mungkin, Baby. Jadi begini Pak, ketika Bapak kan Melayu Pak, menikah dengan orang Minang contohnya Pak. Jadi anak tersebut kalau perempuan tentu di Minang itu kan mengikut garis ibu Pak. Ya. Ya, jadi itu gimana Pak menurut Bapak? Jadi Anaknya itu ngikut kemana jadinya Pak? nah jadi sebelum menentukan anaknya ikut mana, pernikahannya tadi itu dulu. Pernikahannya tadi dia ini ikutnya ke Melayu atau ke Minang. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan saya menikah gitu ya, orang Melayu nikah sama orang Minang gitu kan, kita tergantung diskusi kita, ya kan, karena ada resiko masing-masing. Pada saat kita mengatakan bahwa menikahnya ala Melayu, maka nanti anaknya mengikuti garis keturunan bapak, karena ikut Melayu saya bapak. Tapi pada saat saya misalkan nikah sama orang Minang dan saya nikahnya menggunakan adat Minang, maka itu udah tahu dari awal tuh resikonya adalah anaknya tadi yang lahir dari hasil pernikahan kami itu ikut garis keturunan ibu. Nah, jadi dari awal sebelum menentukan anak tadi ikut mana, maka pernikahannya tadi ini ikut anak mana. Nah, gitu. Jadi itu diskusi keluarga, antar keluarga, ya kan? Saya sama calon, gitu kan? Dan keluarga besarnya dari pihak laki-laki, pihak perempuan. Seperti itu. Mungkin ada tambahan? Untuk mahar tuh Pak. Kan kadang dari pihak perempuan ngajukan mahar segini gitu. Kalau dalam adat Melayu itu misalnya laki-lakinya tuh tidak sanggup gitu Pak, untuk memenuhi, dan itu mungkin berakibat fatal pada batalnya pernikahan gitu Pak. Gimana tanggapannya Pak? Oke, ini tanggapan. Ya, tanggapan atau gimana hukumnya atau gimana? Oke. Dalam adat itu sebenarnya kalau mahar itu lagi-lagi kita namanya adat itu pasti berasaskan kekeluargaan. Sekental apapun adat itu pasti bisa dibicarakan. Ya. Jadi tergantung orang itu mau nggak membicarakannya. Gitu. Kalau pada dasarnya kalau pakai adat maka semua bisa dibicarakan. Nah, kalau penentuannya itu ya maka akan ditanyakan, ya kan? Kamu mintanya apa? Misalkan begitu ya. Saya minta misalkan anggaplah dia kemungkinan besar ya, misalkan 2 ekor sapi. Misalnya 1 ekor sapi sekarang kan hampir 20 juta tuh. Nah, berarti kan 40 juta kalau 2 ekor sapi kan. Nah, ya maka akan ditanyakan gimana pihak laki-laki seperti itu. Nah, pihak laki-laki sanggup atau tidak gitu kan. Akan ditanyakan. Kalau dibilang kalau sanggup alhamdulillah, kalau nggak sanggup kira-kira dari yang ditawarkan tadi berapa sanggupnya? Kan 1 ekor sapi ya nggak apa-apa alhamdulillah kan. Ya. Tapi kalau sampai pembatalan saya rasa itu terlalu terlalu ego namanya, hanya mementingkan jumlah dari mahar. Padahal mahar itu pada dasarnya kerelaan dari pihak laki-laki. Pada dasarnya begitu, kerelaan dari pihak laki-laki, tapi syaratnya barang tersebut berharga, bernilai. Makanya dalam hadis itu boleh mencari mahar meskipun dalam bentuk cincin besi, ya, itu tidak apa-apa, gitu loh. Tapi bagi perempuan tadi cincin besi tadi ada nilainya apa? Setidaknya nilai bagi dia untuk berhias tangan dia tadi, ya kan? Bernilai kan bagi dia, bernilai. Ditanya sama Nabi, kamu terima nggak dengan cincin besi ini? Terima, ya udah kamu nikah sama dia, selesai, ya kan? Nah di sini kan menunjukkan bahwa adanya diskusi, ya kan? Pada dasarnya barang tersebut adalah pemberian dari pihak laki-laki, ya, dengan penuh kerelaan, ya kan? Itu dalam surah An-Nisa ayat 4 itu kan begitu. Itu diberikan dengan penuh kerelaan, tetapi si perempuan boleh juga meminta, tidak masalah, gitu loh. Nah, boleh nggak yang ini, boleh nggak yang itu. Kalau si pihak perempuan, si pihak laki-laki menyanggupi, tentu pihak perempuan akan senang, ya kan?
Karena menikah ini kan tidak hanya berdua kan, Iya. ya kan. Keluarga juga akan akan saling bersatu. Kalau saat dari awal sudah tidak menyenangkan, gimana ceritanya nanti akan bisa bersatu? Nah, ini akan, kalau dari awal tidak menyenangkan, akan timbul nanti bibit-bibit permasalahan dari pihak eksternal, dari pihak suami istri itu. Siapa? Orang tua laki-laki dan orang tua perempuan. Gitu. Karena dari awal mereka sudah tidak senang, ya kan, tidak menyanggupi, penolakannya mungkin kurang pas juga bahasanya, kan. Jadi bisa menjadikan bibit kehancuran rumah tangga. Karena hancuran rumah tangga itu tidak mesti karena dua orang, laki-laki dan suami itu, dan laki-laki dan perempuan tadi, suami istri tadi, bisa aja karena pihak eksternal, gitu kan. Siapa? Entah itu orang tua, entah itu selingkuhan, entah itu tetangga, omongan tetangga. Tidak hanya masalah dua orang ini, gitu. Kalau dia mungkin egois, alhamdulillah, dia kan masih berpikir hanya kepada suami istrinya saja, masih husnuzon, dia masih menjalin baik ya. Tapi kalau dia terlalu mendengarkan kata omongan orang, entah itu keluarga, entah itu orang tua, entah itu tetangga, maka dua tadi bisa hancur juga. Sekarang kan macam-macam itu tingkah lakunya. Kadang itu juga lah, dia sudah baik hubungannya, gitu kan, mencoba menjalin hubungan baik sama tetangga, ternyata terceplos ada masalah sedikit tentang keluarganya, gitu kan. Akhirnya cerita di sini sama yang lawan jenis pula, itu bahaya. Si istri cerita sama suami tetangga, itu bahaya. Itu udah mulai lagi bibit-bibit baru, timbulnya timbulnya keresahan atau akan hancurnya rumah tangga. Seperti itu. Jadi mahar itu pada dasarnya pemberian dari pihak laki-laki dengan penuh kerelaan. Tapi boleh nggak perempuan minta? Boleh. Itu hak perempuan, ya kan? Dia nggak pakai haknya, boleh nggak apa-apa. Berarti dia hanya menerima apa adanya diberikan oleh laki-laki, nggak masalah. Betul. Tapi emang dalam fikihnya mahar tersebut memiliki nilai, ya. Jangan pula tidak memiliki nilai. Apa contohnya? Bagi dia memiliki nilai, misalkan cincin tadi ya, cincin besi. Bagi laki-laki ini bernilai cincin besinya, tapi bagi perempuan tidak bernilai, nggak mau dia kayak gitu. Ya mau gimana? Ya kan? Maka pasti tidak akan mau menikah si wali tadi, tidak akan mau menikahkan anaknya tadi. Kalau memang nggak bernilai di mata dia, gitu. Ya. Maka harus ada nilainya tadi. Ya. Oke, terus. Jadi gini Pak, kan dalam kita bermasyarakat itu kan tentu adat itu kental kan Pak. Jadi kalau misalnya suatu saat nih Pak, pasangan suami istri tadi itu bertengkar, jadi rumah tangga ini nggak bisa lagi dipertahankan gitu Pak. Dalam Melayu Palembang itu sendiri itu langsung bercerai atau ada mungkin runding nenek mama dulu atau langsung ke pengadilan aja gitu Pak, kalau ada hal seperti itu terjadi. Oh ya, biasanya keluarga dulu, ya, keluarga dulu yang akan membantu menyelesaikan permasalahan. Dalam keluarga saya itu dulu ada kasusnya, jadi keluarga yang dianggap tua dulu, ya, keluarga yang dianggap tua dulu untuk membantu menyelesaikan, ya, tidak langsung ke pengadilan. Setelah dikasih pertimbangan dan mungkin baiknya harus ke pengadilan, gitu kan, ya pada akhirnya juga ke pengadilan. Karena kita kan ikuti hukum Indonesia juga kan, ya. Tidak murni hukum adat. Kalau hanya hukum adat, maka nanti perpisahan mereka tidak disahkan oleh negara, ya kan. Siapa tahu ada kepikiran lain untuk menikah lagi kah atau seperti apa, ya kan. Maka harus disahkan dulu kan perceraiannya. Itu kita keluarga dulu, tidak langsung. Berarti lebih ke musyawarah dulu ya Pak gitu. Ya. Kemudian gini Pak, dari yang sudah kita diskusikan tadi nih Pak, ada nggak Pak mungkin kelebihan lagi gitu dari Melayu ini daripada mungkin dari yang adat Minang,
adat Sumatera Utara gitu kan. Ada nggak Pak mungkin sedikit perbedaan lah gitu Pak atau kelebihan dari adat Melayu itu sendiri? Yang saya rasakan untuk Melayu ini kelebihan. Terkadang kelebihan ini kita sampaikan itu dianggap kelemahan bagi orang. Ya kan, bagi kita itu kelebihan, bagi orang itu belum tentu kelebihan, bahkan bisa dianggap kelemahan. Nah, jadi kalau bagi kami namanya Melayu itu karena tidak ada tidak ada pembelian adat atau masuk adat, tidak ada pembelian marga kayak Batak gitu kan. Maka itu justru kelebihan bagi kami, fleksibilitas kita untuk mencari jodoh. Gitu kan. Jadi tidak mempersulit kami untuk mencari jodoh. Ingin mencari dapat siapa aja bisa kita. Yang penting keluarga menerima. Karena pada dasarnya ya tadi adat ini semua kita berdasarkan ke keluarga. Jadi kita bisa mencari siapa saja untuk mencari jodoh, gitu kan? Dan tidak harus dari suku A, suku B, suku C, tidak harus. Atau dari marga A, marga C itu tidak. Kita fleksibel. Menurut kami itu adalah kelebihan. Karena tidak mempersulit orang. Tujuan hukum Islam ini kan begitu. Tidak ada yang merasa dipersulitkan. Gitu kan? Nikah kok disulitkan itu gimana? Nanti akhirnya berzina malah susah. Kan? Itu menurut kami, ya kan? Yang menurut orang itu belum tentu itu kelebihan, bisa jadi itu kelemahan. Kan? Tetapi itu pendapat orang. Yang jelas kita bersikukuh dengan pendapat kita saja, selagi tidak merugikan orang lain. Kan dari tadi kita bicara nih Pak, mana pernikahannya, peran adatnya gimana, kemudian hukum Islam sendiri gitu Pak, dalam budaya Melayu itu mungkin baik itu dalam pernikahan atau sebagainya macamnya itu kedudukan hukum Islam itu Pak dalam Melayu itu dianggap seperti apa gitu Pak? Apakah dia itu setara dengan adatnya atau hukum Melayu adat Melayu ini lebih mengkokohkan hukum Islam gitu Pak dalam suatu adat itu? Kita lebih kepada hukum Islamnya. Makanya sama kita mengambil garis keturunan laki itu juga itu mengambil dari Islamnya. Ya anak laki-laki, anak perempuan, bin atau binti pasti ke bapak. Ya, kan? Nah, makanya mengambil garis keturunannya juga ke bapak. Seperti kami namanya Kemas, ya anak saya pasti ke Mas, bukan istri saya, gitu loh. Pokoknya yang namanya garis keturunannya siapa itu yang diambil. Itu dalam adat. Itu contoh kias analoginya gitu ya. Kalau dalam Islam tuh bin atau bintinya kepada bapak, kalau kami nama itu mengambil dari laki-laki. Nah, Kemas ya. Kalau istrinya Nimas, bapaknya suaminya bukan Kemas, maka tidak ada namanya. Ya kan? Karena bapaknya nggak punya gelar ataupun nggak punya nama ininya kan, nama keturunannya. Tapi karena ada kayak saya, makanya nama anak saya Kemas, nama anak yang perempuan saya Nimas. Gitu. Kita lebih kepada hukum Islam. Kemudian yang terakhir mungkin nih Pak, harapan apa lah kedepannya untuk budaya Melayu seperti ini atau adat Melayu ini, harapan Pak kedepannya seperti apa lagi gitu Pak agar semakin lebih baik, semakin lebih dikenal luas oleh masyarakat gitu Pak, dan kemudian agar generasi muda Melayu ini dia tidak lupa lagi gitu Pak, tidak hilang adat itu ketika sampai nanti kepada mereka gitu. Oke. Harapannya itu dia harus ada dua faktor, ya kan? Dua faktor untuk bisa betul-betul mengembangkan adat. Pertama, dari orangnya sendiri yang harusnya cari tahu dia, cari tahu bagaimana Melayu ini, gimana Minang, misalkan kalau orang Minang, bagaimana Batak kalau dalam Batak, gitu kan? Harus kita yang pengen tahu. Ya. Kedua, itu adalah orang yang memberitahu, ya kan? Maksudnya orang ini adalah sesepuh kita, ya kan? Ya harusnya mereka itu memberikan nasihat yang memang model-modelnya kemelayuan, gitu kan? Jadi kita mengenal kita yang pengen tahu dan ada yang memberitahu kita. Sesepuh-sesepuh kita bisa juga orang yang memberi pengenalan itu bukan dari sesepuh tapi dari pemerintah, karena pemerintah punya program misalkan untuk membangun budaya, ya kan? Nah, akhirnya mereka mau program untuk entah itu yang keliling pawai gitu ya, pawai menggunakan baju adat, itu kan program pemerintah misalkan gitu ya. Nah, program pemerintah melalui sekolah-sekolah
yang apa namanya, ketika ada Hari Kartini, ya, ada Hari Pahlawan, hari-hari nasional lah yang mereka pawai menggunakan baju adat. Itu kan bagian dari pemerintah, bagian dari usaha pemerintah untuk mengenalkan pada masyarakat budaya-budaya yang ada. Nah, itu sudah. Dan kita harus peduli itu, gitu loh. Harus peduli itu. Jangan pula kita tidak peduli. Jadi harus ada dua faktor tadi. Kita yang harus cari tahu dan ada orang yang memberitahu. Siapa orang yang memberitahu itu? Ya sesepuh-sesepuh kita ataupun dari pihak pemerintah. Gitu. Supaya nanti bisa berkembang. Kalau kita sudah mau mencari tahu, sudah ada yang memberitahu, maka insya Allah adat itu akan dipegang teguh. Adat itu akan berkembang. Seperti itu. Terima kasih banyak Pak sudah bisa menjawab pertanyaan yang kami ajukan pada hari ini Pak. Mudah-mudahan yang Bapak sampaikan tadi itu bisa menambah pengetahuan kami lagi gitu Pak. Kemudian bisa untuk menyelesaikan tugas akhir kami ini Pak gitu. Mungkin kami ucapkan juga terima kasih gitu Pak. Ya, sama-sama. Oke. Akhir ya. Iya. Mungkin itulah tugas kami dari kelompok 7 terkait dengan hukum Islam Indonesia mengenai adat Melayu dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini, dosen kita yang luar biasa Bapak Kemas Muhammad Gemilang. Mungkin sekian tugas kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.